Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Nah, jadi video ini merupakan video lanjutan dari episode kedua kemarin. Karena hari ini saya akan pulang kembali ke kota Surabaya. Nah, tapi bedanya hari ini saya akan lewat jalur Tumpang. Dan ini juga sekaligus merupakan pengalaman pertama saya melewati jalur Tumpang ini teman-teman, kalau dari Bromo ya. Jadi kita akan sama-sama menikmati situasi dan kondisi rute terkini dari Bromo menuju ke Tumpang teman-teman. Jadi buat kalian orang-orang Malang yang ingin pergi ke Bromo via jalur Tumpang, kalian bisa simak video ini karena seluruh rangkaian rute perjalanan dari Tumpang ke Bromo maupun sebaliknya akan saya sampaikan di dalam video ini teman-teman. Dan juga buat kalian semuanya yang belum menonton series Bromo perjalanan saya kemarin, mulai dari episode pertama sampai kedua yang sudah saya upload itu, kalian bisa tonton dulu deh. Karena di situ banyak sekali informasi penting yang sudah saya berikan mengenai apa saja yang harus kita persiapkan sebelum kita pergi ke Bromo, teman-teman. Oke teman-teman, jadi di episode ketiga ini saya akan pulang melalui jalur Tumpang teman-teman. Jadi kalau kita berangkatnya di episode pertama itu kita lewat jalur via Pasuruan. Nah sekarang pulangnya saat ini saya akan melewati jalur Tumpang teman-teman. Dan ini menjadi pengalaman pertama kali saya ya melewati jalur Tumpang, karena biasanya saya tidak pernah sampai ke arah sini teman-teman. Nah tadi saya barusan tanya-tanya informasi tentang arah Tumpang, katanya ke arah sono tuh. Nah nanti kita akan ke arah sono juga teman-teman. Jadi kita sekarang berada di mana ini? Oke teman-teman, jadi start awal titik keberangkatan saya dimulai dari Tugu Bumi Baga Batari ini teman-teman. Nah tadi juga saya barusan tanya-tanya tentang info rute menuju ke arah Tumpang. Sekaligus saya juga membandingkannya dengan Google Maps ya. Kalau dari lokasi saya saat ini jaraknya kurang lebih sekitar 34 km. Dan kita sepertinya harus memutari padang pasir yang sangat luas ini teman-teman untuk menuju ke pos Jemplang ya, yang merupakan pos pintu masuk pertama via jalur Tumpang. Tapi karena hari ini saya akan pulang, jadi pos Jemplang ini merupakan pos pertama yang akan saya lewati sebelum nanti masuk ke desa-desa berikutnya. Nah jadi untuk urutan rute jalan pulang dari Bromo menuju ke arah Malang Tumpang ini, kita akan melewati dua desa teman-teman. Dengan gambaran rute mulai dari Lautan Pasir Bromo saat ini, terus kemudian kita akan ke pos Jemplang ya. Pos Jemplang itu merupakan pos pertama kali yang akan kita lewati nanti. Terus setelah dari pos Jemplang kita masuk ke desa Ngadas. Kemudian setelah keluar dari desa Ngadas kita masuk ke desa Gubuk Klakah, yang merupakan desa terakhir sebelum nanti akhirnya kita tiba di kecamatan Tumpang teman-teman. Nah Tumpang ini sendiri masuk di Kabupaten Malang ya. Nah jadi apabila buat kalian yang dari arah Malang menuju ke Bromo, kalian bisa ikuti jalur yang saya lewati ini teman-teman. Tinggal urutannya dibalik aja, nanti ketemunya di Lautan Pasir Bromo ini. Kalau menurut saya ini merupakan rute yang paling dekat ya, rute yang paling bersahabat kalau dari arah Malang Kota. Nah jadi buat teman-teman yang mungkin lebih mengetahui jalur daripada saya, misalkan kalian punya referensi jalur yang lebih dekat lagi, kalian bisa sampaikan aja di kolom komentar. Namun apabila dalam penyampaian informasi kalau saya ada kesalahan, ya tolong saya dikoreksi juga. Jadi biar saya juga bisa belajar dari kalian teman-teman. Nah biasanya saya tuh tidak pernah lewat sampai di daerah sini. Biasanya saya hanya sampai ke arah Pasuruan aja. Karena apa ya? Ya emang rute Pasuruan kalau dari kota Surabaya itu emang yang paling deket sih.
gitu. Tapi hari ini kita akan pulang via jalur Tumpang. Nah, saya pun juga masih belum tahu nih ada pemandangan-pemandangan apa nanti yang bisa disajikan oleh jalur Tumpang ya. Waduh. Ush. Mantep. Bener-bener ekstra teman-teman. Nah, melintasi medan yang berpasir ini sangat berat teman-teman, apalagi buat kita yang naik motor matic ya, seperti saya ini. Jadi sangat disarankan untuk kalian apabila sebelum melewati medan-medan yang sulit, terutama nggak cuma medan pasir, itu harus sarapan dulu supaya biar kuat teman-teman gitu. Nah, terus kemudian untuk kondisi bensin, teman-teman. Untuk kondisi bensin yang terpantau di motor saya ini sisa 5 bar ya. Jadi saya itu berangkatnya sempat ngisi dulu di pom bensin yang ada di Sidoarjo. By the way, indikator untuk melihat isi BBM di motor itu ada di sebelah kiri teman-teman. Kalau yang di sebelah kanan itu untuk melihat temperatur mesin ya. Jadi menurut saya motor NMAX ini benar-benar irit teman-teman, karena udah dipakai dengan kondisi menanjak, terus kemudian menurun. Nah, ini juga melintasi padang pasir. Nah, itu bukan sesuatu hal yang mudah teman-teman gitu. Apalagi kan kalau di medan pasir ini kita harus memacu supaya motor harus tetap jalan. Jadi mau nggak mau kita harus tarik gas terus ya, tarik gas, ulur gas, tarik gas, ulur gas. Jadi gasnya nggak bisa stabil gitu teman-teman. Dan itu yang membuat konsumsi bahan bakar itu akan lebih cepat habis ya. Jadi beda untuk pemakaian di medan yang sulit dengan jalan aspal biasa, itu jelas berbeda banget. Oke teman-teman, kurang lebih inilah perjuangan dan suka duka saya selama melewati lautan pasir yang sangat luas ini. Oke, kita tanya lagi ya, biar nggak kesasar. Pak, tanya, kalau jalur Tumpang itu mana Pak ya? Oh, lurus terus aja Pak ya. Nggih. Makasih loh Pak ya. Nggih. Oke. Nah teman-teman, jadi dimanapun kalian berada itu kalian selalu budayakan bertanya ya, agar kalian itu tidak tersesat di jalan teman-teman. Nah, ini perjalanan via Tumpang akan saya tempuh dari sini menggunakan insting teman-teman. Jadi saya benar-benar nggak lihat Google Maps sama sekali ya. Jadi ya anggap aja saya mengikuti plang-plang yang ada di jalan. Jadi kita mengikuti petunjuk-petunjuk arah aja yang ada di jalan nanti. Wah, berat banget ya, harus dituntun kayak gini. Tuh keren banget tuh awannya. Kayak gini nih sama dengan olahraga loh teman-teman, juga menguras kalori ini karena berat ini. Kita harus menahan bobot motor dengan keadaan jalan yang seperti ini. Kalau mau jatuh kita tahan, kalau mau jatuh kita tahan, gitu terus kemudian kalau misalnya nggak kuat ya kita turun sambil nuntun, sambil digas gitu. Itu yang berat. Tapi seru sih. Oke, asik.
Wow, 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 wow. Wah, mantap. Jadi tingkat kesulitan selama kita melewati lautan pasir ini tergantung dari kondisi tanahnya teman-teman. Kalau tanahnya masih keras itu motor gak ada masalah untuk lewat sini ya. Yang sulit itu adalah ketika kita menemukan pasir yang masih kering ya. Itu sangat berat teman-teman, karena roda motor gak didesain untuk menerima traksi dari pasir itu sendiri. Kan roda motor seperti ini kan hanya didesain untuk jalan aspal saja, bukan untuk medan seperti ini teman-teman. Astaga, pelan-pelan bro. Ini tambah lama kok saya tambah ke kiri ya. Padahal saya tuh pengennya ke kanan sini, malah tambah ke kiri. Wadah ada. Wah, coba ke kanan. Kita ambil kanan. Tambah lama tambah ke kiri soalnya. Jadi kita harus maksain ke kanan. Oke. Yes. Mantap. Off-road and Mac. Jadi buat teman-teman yang pakai motor metik, kalau kalian mau ke Bromo ya siapa takut. Bisa saja. Semua motor metik itu bisa ke Bromo kok, asalkan kondisinya fit aja sih. Ini ngomong-ngomong sepatu saya pasir semua nih. Tadi sudah saya bersihkan. Aduh. Bahaya, Cak. Nyangkut gue. Oke. Wow. Asik. Wah, ini ada petunjuk arah nih teman-teman. Coba kita lihat yuk. Oh, bukan. Hormati kawasan sakral budaya. Ini saya pikir tadinya petunjuk arah, ternyata bukan. Yuk, kita kembali lagi ke jalur tumpang. Nah, nanti untuk urut-urutan rutenya saya juga akan cantumkan di video ini teman-teman, di layar kaca ini. Jadi untuk rute perjalanan pulang dari Bromo menuju ke arah Tumpang Malang itu nanti rutenya akan saya beritahu kepada kalian ya secara detail, sama seperti di episode pertama. Kalau di episode pertama kan kita sudah membahas rute dari kota Surabaya ke Bromo via jalur Pasuruan. Nah, kali ini di episode ketiga saya akan membahas rute jalan pulang dari Bromo menuju ke arah Malang kota via jalur Tumpang gitu teman-teman. Wah, lihat noh, bukitnya, masya Allah, bagus banget. Luar biasa ciptaan Tuhan kita ini teman-teman. Nikmat mana yang kau dustakan, Pak? Kita nggak usah terlalu ke kiri, karena kiri ini pasirnya licin ini. Ayah. Bahaya nih.
keren. Ini saya penasaran sih. Ini dari tadi saya ngeliatin tanaman ini, tanaman apa sih ini? Kok bentuknya itu kayak, tapi lucu ya bentuknya ya, kayak gini loh teman-teman. Kering tapi lucu. Kira-kira ada yang tahu tanaman apa itu? Hampir seluruh lautan pasir, mulai dari padang pasir ini sampai ke arah bukit sana itu ditanami oleh tanaman tadi teman-teman. Kayak tanaman apa ya, jenis petai-petaian gitu loh. Terus tadi kita juga udah ngelihat bunga Edelweiss ya. Ternyata daunnya lucu, panjang-panjang teman-teman. Daun Edelweiss tadi sudah dibahas di episode kedua, yang pas saya naik ke Kawah Bromo teman-teman. Oh ini ya, banyak loh ini tanaman jenis petai ini. Kalian inget gak semacam daunnya sinom ya, kurang lebih seperti itu, hampir sama. Debu cuy, kurang lebih hampir sama. Wah ternyata seperti ini toh jalannya. Wow, unik juga ya. Ini saya baru pertama kali teman-teman. Mantap, luas banget Gunung Bromo ini. Nah di sini pasirnya udah keras teman-teman, jadi enak kalau buat dilalui motor kayak gini, nggak licin. Motor masih enak lah lewat sini. Keras ini, tanahnya keras ini. Coba, keras tanahnya. Ini ngomong-ngomong, jalan aspalnya di mana ya? Kalau ke arah Malang ini, masa saya kesasar ini ya? Nah kalau kita via jalur Pasuruan itu kan langsung kelihatan ya jalan aspalnya, langsung di depan mata itu. Nah kalau yang rute Tumpang ini kok nggak kelihatan ya jalan aspalnya ya? Cuman ada jalan gini doang. Saya jadi curiga nih. Takut nyasar. Tapi biasanya jalan-jalan yang mencurigakan seperti ini itu pemandangannya ajib banget, luar biasa pemandangannya. Apalagi didukung dengan cuaca yang sangat cerah seperti ini teman-teman. Pasti mantap deh. Nah ini coba kita tanya abang-abang ini, rute Tumpang bener nggak lewat sini? Kok mereka jalan kaki ya? Bang tanya bang, rute ke arah Tumpang mana bang ya? Oh sana bang. Oh sana? Iya, Waduh. lewatan jeep itu aja. Oh alah ya ampun, kejauhan. Ini kemana ini pak? Gak tahu malah. Oh gitu. Nyasar. Jeep aja pak. Oh oke. Oke, makasih ya, makasih. Ternyata kita nyasar teman-teman. Jadi kita harusnya itu ngikuti jalur yang ada jeepnya itu. Nah kita malah sampai di jalur kayak gini. Wadah, mana cuma saya doang lagi yang di sini. Wis, ajir, ajir. Oh sono tuh itu loh, jauh banget. Waduh, kita putar balik nih. Nah, tapi saya penasaran, ke sana itu kemana ya ngomong-ngomong ya? Wah sesat pak. Kita balik lagi nih. Bensinnya masih 5 bar cuy.
Dan jam saat ini menunjukkan pukul jam pas setengah 11 siang, 10.30. Mantap, dan kita kesasar cuy. Nah itu tuh banyak jeep tuh. Nah kita harusnya lewat situ tuh. Malah lewat sini lagi. 2 kali kerja. Tapi tidak apa-apa teman-teman. Ya ini jadikan referensi untuk kalian saja, supaya kalian nanti kedepannya jangan sampai lewat sini ya kalau mau ke arah Tumpang. Sesat soalnya. Nah harusnya kita ke arah sono tuh. Nah mungkin aduh, ini kita lurus terus putar balik. Oke. Oke teman-teman. Nah yang bener itu harusnya kita belok kiri seperti ini. Tadi harusnya langsung ke kanan aja ya, lewat jalurnya jeep ini. Ya oke. Nah ini baru betul banyak kendaraan. Kalau tadi itu saya nggak tahu ke arah mana itu. Ya kita ngikuti orang-orang yang ada di depan ini aja deh. Tumpang bener ya mas yang gini. Nggih, makasih mas ya. Nggih. Oke, bener tuh. Jadi ini sudah hampir 38 menit saya berjalan ya, mulai dari titik awal keberangkatan tadi itu. Dan menurut saya jarak dari tempat saya berangkat tadi menuju ke arah pos Jemplang itu sebenarnya tidak terlalu jauh teman-teman, hanya sekitar 10 km saja gitu. Tapi yang bikin waktu tempuhnya menjadi lama adalah medan pasirnya ini ya. Lautan pasirnya benar-benar kering dan membuat roda kendaraan, khususnya untuk kendaraan roda 2 ya, sepeda motor tentunya itu akan sangat berat untuk lewat sini teman-teman gitu. Beda cerita pada saat waktu musim hujan teman-teman. Jadi saya sudah pernah upload video 2 tahun lalu. Ini saya kasih linknya di atas ya. Nah kalau pada saat musim hujan itu tanah dari lautan pasir Bromo ini sangat keras teman-teman. Nah kalau keras, otomatis kendaraan roda 2 itu bisa mendapatkan traksi yang lebih bagus. Bisa mendapatkan traksi yang lebih bagus teman-teman. Jadi motor itu bisa lewat sini dengan lebih mudah gitu. Ya tapi kalau menurut saya pribadi, mau disuruh pilih musim panas atau musim hujan kalau ke Bromo, ya saya mending milih musim panas. Karena kalau musim panas ini kita bisa melihat pemandangan Bromo dengan lebih maksimal teman-teman. Karena memang yang diunggulkan oleh Bromo sendiri pada saat musim panas itu lebih keluar gitu loh, dan lebih rame tentunya begitu. Nah teman-teman, saya juga nggak ngerti kenapa kok GoPro saya itu bisa error ya. Jadi selama perjalanan sejak dokumentasinya berhenti sampai situ itu bener-bener GoPro saya berhenti total teman-teman, nggak ngerekam apa-apa. Nah taunya pada saat saya sampai di jalan aspal ini untuk foto motor gitu. Nah pada saat itu saya ngecek kamera, loh kok nggak ngerekam gitu ya. Jadi mau nggak mau ya nggak mungkin kan saya balik lagi. Jadi ya saya teruskan dari sini teman-teman. Dan posisi kita ini sudah melewati Bukit Teletabis, sama ada pos kecil, pos apa itu namanya, pos Watu Gede kalau nggak salah gitu. Kita sudah melewati itu semua teman-teman. Jadi ya saya mulai di Jalan Jemplang ini ya. Ya saya sendiri nggak tahu kenapa. Ya namanya hari apes nggak ada di kalender. Ternyata kayak gini loh teman-teman. Sepertinya. Nah saat ini kita sudah memasuki Jalan Jemplang teman-teman, yang artinya ini kita sudah resmi memasuki kawasan Desa Ngadas ya. Ini sudah masuk Kabupaten Malang teman-teman.
Dan untuk rutenya menurut saya lebih lebih mencekam daripada rute dari Pasuruan, karena ini menurut saya jalannya tidak terlalu lebar, dan apabila kalau malam tiba, saya yakin di sini jalannya pasti bakalan gelap banget teman-teman. Terus untuk kondisi aspalnya sendiri, di sini aspalnya banyak yang tembelan ya, jadi banyak yang tidak rata begitu. Tapi selama saya lewat sini nggak saya temukan jalan yang berlubang kok. Nah, terus untuk tanjakannya di sini menurut saya juga tidak terlalu terjal ya. Tidak seperti kalau kita mau kembali ke arah Wonogiri atau Pasuruan itu tanjakannya terjal banget teman-teman. Nah, nanti kalian bisa cek sendiri di episode kedua, karena di situ saya sudah menjelaskan secara detail tentang gambaran rute dari pos Wonogiri menuju ke Lautan Pasir. Bedanya ya saya kan ke Lautan Pasirnya, jadi saya turun. Kalau pulang kan tinggal naik aja gitu. Tapi kalau untuk jalur ke arah Tumpang ini saya rasa masih aman-aman aja ya kondisi tanjakannya. Oke. Di sini untuk jalannya ini masih masih belum terawat seperti jalan yang dari arah Pasuruan, teman-teman. Jadi memang direkomendasikan kalau kalian dari Surabaya itu lebih baik kalian berangkat dari arah Pasuruan saja, karena di situ jalannya bagus ya. Jadi apabila kalian yang bawa kendaraan pribadi seperti mobil pribadi, bahkan bis ya, itu bisa masuk lewat jalan via Puspo itu, karena jalannya bagus di situ. Bis saja masuk kok, apalagi mobil pribadi. Jadi kalian jangan khawatir kalau bawa mobil sendiri ke mana, ke Bromo, tapi via jalur Pasuruan ya ta. Kalau untuk jalur ini sih saya rasa sangat kurang direkomendasikan sih, karena jalannya kecil dan ya jelek, kurang bagus. Nah, ini di depan ini sepertinya ada Cafe 360 deh. Ini cafe yang keren nih. Nah, ini dia. Oh, ini Cafe 360 teman-teman. Oh, jadi Cafe 360 itu di sini toh tempatnya. Besar juga ya. Oh, di atasnya kita juga bisa keliling 360 derajat tuh. Baru tahu saya. Bromo Hillside. Mantap. Wah, di sini rame juga nih. Oh, ada masjid juga. Ada warung-warung makan. Malang Tumpang lewat sini bener ya, Pak ya? Nggih. Makasih, Pak ya. Nggih. Oke. Jadi kita bener ya lewat sini teman-teman. BTW ini jalan apa saya nggak ngerti, nanti saya tampilkan aja di layar kaca ini. Jalannya kecil ya. Lucu jalannya ini. Buset, kita bisa lihat Semeru teman-teman. Tuh yang kelihatan pucuknya tok itu Semeru tuh. Kalau dari Pasuruan mah nggak kelihatan. Kalau dari arah Malang ini baru kelihatan. Wah, ini
turunannya cukup landai. Wah, ada peringatan tikungan tajam. Oke. Nah, ini di depan ada gapura ya. Sepertinya kita akan keluar dari Desa Ngadas dan mulai memasuki Desa Gubuk Klakah, teman-teman. Dan untuk kondisi aspalnya sampai sini mulus ya, teman-teman. Jadi yang rusak itu, yang banyak tembelannya hanya di bawah saja. Selepas dari pos jemplang itu jalannya benar-benar sangat mulus, teman-teman. Mantep wis pokoknya. Terus kita tadi juga bisa ngelihat pemandangan jurang-jurang itu ya. Itu keren banget, teman-teman, sekaligus ngeri. Jadi kita tadi kan sempat ngelihat jurang yang ada di kiri dan kanan kita itu. Ya pokoknya kalau kalian riding ke sini pagi atau siang hari supaya pemandangannya bisa kelihatan semua. Kalau malam-malam itu mah sudah beda cerita. Dingin, teman-teman. Sejuk sih, bisa dibilang hawanya ini sejuk. Oh asik ya, ada gazebo buat istirahat gitu. Kalau di Desa Tosari itu tidak ada. Ya ada sih, cuman bentuknya warung, warkop gitu. Jadi tempat istirahatnya itu sekaligus ada warungnya. Kalau di sini tadi cuman gazebo doang, buat duduk-duduk aja itu. Ya ternyata saya baru tahu tempat stop point atau tempat peristirahatannya itu modelnya gazebo seperti yang kita lihat sekarang ini, teman-teman. Nah ini contohnya. Dan menurut saya ini ada plus ada minus sih sebenarnya. Ya plusnya itu gazebonya bisa dipakai untuk tiduran ya, tanpa kita harus keluar uang lagi. Misal kita mau beli jajan atau tetek bengek dan lain-lain seperti itu. Terus untuk negatifnya nih, teman-teman, letak dari gazebo ini kan jauh dari pemukiman warga ya. Mungkin kalau siang hari jalan raya ini masih ada yang lewatin, cuman kalau malam hari itu kan pasti sepi tuh, apalagi kalau bukan weekend. Nah takutnya ya kita nggak mengharapkan sih dibuat untuk hal-hal yang tidak senonoh mungkin. Ya moga-moga saja enggak lah ya gitu, supaya gazebonya itu tetap bersih dan terjaga dan bisa digunakan untuk kalian para bikers atau para pelancong, wisatawan asing maupun lokal bisa pakai gazebo ini untuk istirahat kapan saja kalau kalian mau pergi ke Bromo, teman-teman. Jadi enaknya jalur tumpang ya seperti itu ya. Tersedia gazebo yang bisa digunakan untuk beristirahat kapan saja saat kita capek, teman-teman. Jatuh, teman-teman, kasihan.
Nah, di depan ini ada petunjuk arah. Gubuk Klakah Jarak Ijo. Sepertinya sih kita harus lurus ya. Insting saya berkata seperti itu. Jadi kita ke arah Gubuk Klakah, teman-teman. Oh, banyak yang istirahat di pinggir-pinggir jalan. Wih, jurang bro. Mantep, medeni pol. Ya, ini terpantau bensin sisa 3 bar, teman-teman. Jadi tampaknya kita harus ngisi lagi deh. Oh, di sini ada kemacetan. Macet apa ini kira-kira? Wah, jam segini nih. Jam 11.17. Ada kemacetan apa, teman-teman? Waduh, di tengah jurang lagi. Nih, lihat ini, jurang. Boh. Yang lewat truk-truk kayak gini lagi. Iya, mepet banget tuh. Seharusnya truknya kurang ke kanan dikit. Nah, bisa kok ke kanan itu kalau supirnya berani. Ke kanan dikit aja. Ini warga-warga sekitar sedang mengangkut gubis ternyata. Buset dah, rombongan lagi truknya. Rombongan cuy. Yo, kita lanjut lagi cuy. Lanjut lagi. Nah, jadi kalau kita dari arah Tumpang, ini ternyata bayar loketnya dari sini, teman-teman. Dari Coban Trisula ya. Pos loket Coban Trisula. Oke. Jadi namanya pos Coban Trisula. Nah, sedangkan kalau dari Pasuruan itu posnya itu namanya pos Wonokitri. Kenapa nggak jalan, bro? Buset, jurangnya dalam banget. Ada mungkin sekitar 40 meter atau 50 meteran itu, atau bahkan lebih ya. Wah, ini tempat nongkrong apa ini? Warung Amor. Keren. Warung Amor. Wah, ini jalan kemana ini kalau yang ke kanan ini? Jalur evakuasi. Oh, enggak. Iyalah, puter balian kayak gini tuh. Tak pikir tak pikir apa, Cak. Ternyata puter balik gini loh, teman-teman. U-turn. Ya, putar baliknya apa ya, jalurnya unik sih. Nah, di daerah sini banyak sekali kafe-kafe, teman-teman. Cafe CA, Lawang Sari, Villa Firanda. Oh, ini Cafe Lawang Sari ternyata. Oke. Mantep. Nah, ini juga ada warung-warung kecil buat tempat nongkrong asik deh kayaknya.
Nah, ini kita sudah menemukan banyak pemukiman teman-teman. Ini masuk daerah mana ini? Rest area Poncokusumo. Oh, di sini ternyata rest area Poncokusumo. Tumpang terus Duet Krajan belok kanan. Jadi kita ambil arah Tumpang teman-teman. Ya, ini banyak sekali pemukiman warga ini. Nah, ini nama desanya apa? Saya juga masih belum tahu teman-teman. Tumpang terus Duet Krajan. Duet. Oke teman-teman, akhirnya kita sudah sampai di desa terakhir ya untuk jalur Bromo via Tumpang ini, yaitu Desa Gubuk Klakah teman-teman. Dan yang seperti kalian lihat, kalau di sisi kiri dan kanan ini banyak sekali pemukiman warga. Dan kalau saya perhatikan juga dari Google Maps, ternyata di daerah sini banyak sekali penginapan atau homestay teman-teman. Jadi buat kalian yang dari arah luar kota ingin pergi ke Bromo via jalur Tumpang, kalian bisa pergunakan homestay ini untuk beristirahat semalam teman-teman. Nah, untuk lokasinya kalau kita sudah sampai di desa ini, artinya sebentar lagi kita akan memasuki kecamatan Tumpang teman-teman, dengan jarak kurang lebih sekitar 10 km. Surabaya Bandrat, kita ambil kanan teman-teman. Nah, ini di depan ada masjid, lumayan bagus ini masjidnya. Nah, kita ambil ke arah kanan. Oke. Nah, singkat cerita, setelah saya berkendara kurang lebih sekitar 10 menit dari Desa Gubuk Klakah tadi, akhirnya saya sudah resmi memasuki Kecamatan Tumpang Malang ini teman-teman. Dan dari sini saya langsung mengambil arah menuju ke kota Surabaya. Jadi kesimpulannya, buat kalian yang warga Malang, apabila kalian ingin pergi ke Bromo, jalur Tumpang ini bisa jadi salah satu jalur yang paling dekat teman-teman, dan bisa kalian ambil ya. Untuk situasi dan kondisi rutenya sudah saya sampaikan secara detail di dalam video ini. Dan teruntuk kalian warga kota Surabaya, apabila kalau ingin ke Bromo, jangan ambil jalur Tumpang ini karena akan terlalu jauh, muter dan gak effortless teman-teman. Lebih baik kalian ambil jalur via Pasuruan saja karena disitu lebih dekat dari kota Surabaya. Dan untuk penjelasan video dari kota Surabaya ke Bromo via jalur Pasuruan sudah saya jelaskan di episode ke-1 teman-teman. Untuk link videonya sudah saya sertakan di kolom deskripsi ini. Nah, yang terakhir nih, untuk konsumsi BBM dari motor All New NMAX tahun 2023 ini hanya menghabiskan biaya sekitar 99.000 saja untuk BBM jenis Pertamax teman-teman.
Oke, jadi seperti itu teman-teman, episode ketiga sekaligus menjadi episode terakhir dari perjalanan saya dari kota Surabaya menuju ke Bromo hingga sebaliknya. Saya pamit undur diri dulu dan sampai jumpa di video perjalanan saya berikutnya teman-teman.